warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nawati dari kelas 12 IPA 4 dari kelompok 3 yang pada siang kali ini akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 1 Barawangi, yaitu Bapak Haji Didi Dahulu SPD tentang KKN Pengembang. Ini kita simak videonya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nawati dari kelas 12 IPA 4. Izin mewawancarai Bapak. Terima kasih sudah bersedia kami wawancara kali ini tentang KKN. Jadi masuk ke pertanyaan yang pertama, apa sih itu KKN menurut Bapak? KKN itu singkatan dari korupsi dan nepotisme. Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi penyebab dari tindakan KKN? Penyebab tindakan KKN yang pertama karena hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, ataupun kepentingan kronik-kroniknya, temannya atau kelompok, dan karena sikap egoisme yang berlebihan dalam menghadapi segala persoalan, terutama dalam kehidupan politik dan ekonomi. Jadi pada masa itu KKN itu sudah membludak ya Pak? Ya. Sudah banyak yang melakukan tindakan KKN. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Bapak mengenai penanganan KKN di Indonesia yang saat ini masih banyak terjadi atau marak terjadi di masyarakat maupun di pemerintah? Untuk mengatasi KKN, menurut pendapat saya harus ada revolusi akhlak, bukan revolusi kekuasaan, tapi revolusi akhlak. Artinya penyebab utama terjadinya KKN karena sikap mental ataupun akhlak para pemangku pemerintahan, para pejabat negara. Jadi kalau misalnya orientasi mereka, tujuan mereka para pejabat itu untuk kepentingan bangsa dan negara, dan boleh dikatakan berjuang dengan ikhlas, rela demi kepentingan bangsa dan negara, insya Allah KKN bisa dikurangi. Berarti adanya KKN itu karena diri mereka masing-masing, bukan karena mereka memilih untuk menjabat. Ya, itu salah satu faktornya utama itu ya. Karena dia menjadi pejabat juga bisa menjadi penyebab terjadinya KKN. Dan apalagi kalau memegang jabatan itu dalam kurun waktu yang lama. Nah, kalau pada masa Orde Baru seperti yang pernah kita alami itu, di samping tadi karena egoisme dan mementingkan diri sendiri, juga karena terlalu lamanya memegang jabatan, terutama memegang jabatan presiden selama 6 periode atau boleh dikatakan 32 tahun pada masa zaman Bapak Soeharto. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini dengan adanya KPK sudah efektif memberantas KKN? KKN belum bisa diberantas karena kalaupun ada KPK, justru KPK sendiri terlibat di dalam itu. Jadi KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi anggota KPK-nya sendiri yang ada korupsi. terlibat. Dan pertanyaan terakhir, apa dampak dari KKN? Jelas yang kita rasakan sekarang, dampak dari KKN bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua orang, tapi dirasakan oleh seluruh rakyat dan masyarakat. Jadi dampaknya bisa luas. Tindakan yang mungkin satu atau dua kali, tapi akibatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat dalam kurun waktu yang lama. Ya, sampai sekarang dari masa Orde Baru belum selesai masalah KKN. Di dalam masyarakat kita
Apakah ada contoh kecil yang melakukan KKN? Ya. Ada banyak contohnya, misalnya sekarang saya ambil contoh masyarakat kecil, sebab kalau dalam masyarakat yang berkembang di masyarakat sekarang seolah-olah KKN terutama korupsi itu hanya dilakukan oleh para pejabat saja, oleh mereka yang menduduki jabatan tinggi. Sebetulnya juga bisa dilakukan oleh orang kecil, masyarakat kecil. Sebagai contoh misalnya pekerja proyek atau apa namanya tukang di masyarakat, ya, tukang membangun rumah, tukang ngaduk, tukang apa. Nah itu contoh kecil ketika mereka, atau bahkan mungkin oleh sopir, yang dihiasi oleh sopir angkot lah. Ketika sopir angkot diberi kewenangan untuk mengisi mobil, mengisi bensin, mengisi mobil dengan bensin, diberi uangnya, misalnya ini untuk bensinnya 100.000. Nah yang diberikan oleh sopir itu bukan 100.000, tapi hanya 80.000, hanya 90.000 saja. Nah itu sudah menjadi contoh KKN korupsi. Ya. Berarti sekecil apapun uang yang diambil itu sudah termasuk korupsi ya? Ya, tergantung juga. Ya sekecil apapun dalam arti kalau memang itu berpengaruh terhadap berlangsungnya sebuah sistem kerja, itu jelas berdampak ya. Jadi kalau misalnya ini kata pemilik, misalnya kata majikan si angkot ini berikan bensin, silakan kamu pakai sebagian kecil untuk keperluan umum misalnya, untuk jajan, untuk apa, silakan, karena itu tidak disebutkan besarannya berapa, sekecil gunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tukang angkot itu saya memberikan 95.000 ya buat beli es misalnya, itu tidak masuk pada korupsi, itu kecil. Kenapa? Diberi kewenangan oleh majikannya. Jadi kalau menyimpangkan atau menyelewengkan kewenangan itu masuk pada korupsi, walaupun kecil. Boleh Bapak jelaskan atau beri contoh kecil tentang nepotisme? Ya. Nah sekarang ya yang terjadi sekarang yang di depan mata, banyak ya Pak, yaitu ketika Presiden Jokowi meminta kepada MK, Mahkamah Konstitusi, ya, Mahkamah Konstitusi pun karena ini tidak dibuka secara vulgar ya, meminta kepada MK untuk merevisi, kalau merevisi peraturan perundangan tentang syarat presiden, syarat usia presiden, syarat usia calon presiden dan wakil presiden itu 40 tahun untuk undang-undang pilpres. Nah ini Presiden Jokowi beserta ya tentunya kroniknya ataupun anak buahnya meminta melakukan judicial review terhadap peraturan perundangan itu, peraturan KPU terutama. Nah di situ mengajukan judicial review, peninjauan kembali terhadap peraturan 40 tahun. Jadi meminta kepada MK walaupun tidak dibuka secara umum, meminta pada MK untuk diubah, bukan 40 tahun, kurang dari 40 tahun. Nah sekarang bukan hanya kurang dari 40 tahun, tapi ada syarat lain yang bisa memberikan kesempatan untuk anaknya Mas Gibran calonkan jadi calon wakil presiden, yaitu selain usianya di bawah 40 tahun juga berpengalaman. Syarat wakil presiden berpengalaman dalam memimpin daerah, jadi kepala daerah, jadi berpengalaman sebagai kepala daerah. Jadi ketika dia usianya kurang dari 40 tahun tapi pernah menjabat sebagai kepala daerah, bisa lolos menjadi wakil presiden. Nah itu contoh KKN nepotisme, contoh nepotisme.
Ini berjuang untuk kepentingan keluarga sendiri. Oh, berarti Gibran dicalonkan sebagai calon wakil presiden itu sudah termasuk KKN. Ya, sudah masuk KKN. Bukan berarti ini. Kenapa dikatakan sudah masuk KKN? Kalau dibandingkan dengan orang yang lain, misalnya gubernur yang lain, kalau Gibran baru dua tahun, jabat wali kota, jabat presiden. Yang lain yang lebih tinggi dari itu. Ada yang sudah 20 tahun. Ya, seperti Ridwan Kamil, gubernur Jawa Barat sudah 5 tahun minimal. Bahkan sebelumnya menjabat wali kota Bandung, dia gubernur Bandung. Menurut pendapat kira-kira berpengalaman siapa? Sudah jelas kalau berpengalaman, pasti sudah berpengalaman juga. Tapi yang dijadikan adalah Gibran. Walaupun itu sebetulnya hak siapa hak partai politik. Iya, partai-partai. Berarti dilihat dari sisi lain itu sudah termasuk nepotisme. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nah, itu dia video wawancara kita pada siang hari ini tentang KKN 01. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.